والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Saudara-saudariku, sangat berbahagia dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali diberikan kesempatan untuk meneruskan kajian kita Al-Quran Sunnah Solution. Dan tak terasa telah kita masuki pada penanggalan 22 Safar 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sampai dengan detik ini di malam hari ini waktu Indonesia bagian Barat, dan tentunya menyesuaikan dengan waktu Anda terhubung dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita memohon semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibimbing Allah untuk menjalani sisa kehidupan kita lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita yang paripurna untuk senantiasa meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga keislaman kita sampai titik akhir kehidupan ini, sehingga insya Allah semoga dimudahkan untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah spesial malam ini kita mulai ba'da isya. Tadi kami sedikit menyesuaikan kondisi dulu supaya agak lebih nyaman, lebih fit, lebih enak untuk menyampaikan, atau lebih tepatnya sharing dan sama-sama belajar di kajian Aqsa ini Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah kondisinya terasa lebih enak, lebih nyaman, sehingga kita akan berusaha memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemampuan untuk belajar kembali dan memahami dengan baik dan benar, melanjutkan apa yang telah kita kaji di pertemuan sebelumnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Pertemuan yang lalu telah kita tuntaskan alhamdulillah, dan kini kita akan masuki ayat yang ke-39. Ini adalah kajian yang baru di ayat 39 surah Al-Baqarah sebagai lanjutan di pertemuan yang sebelumnya. Al-Quran Sunnah Solution, pedoman hidup dan solusi berkehidupan mengacu kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bacakan ayatnya, kita dapatkan dulu intisari di pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak menurunkan Adam dan Hawa alaihi wassalam memulai misi kehidupan di bumi ini, dan misi ini tentu akan berkelanjutan setiap generasi anak cucu Adam sampai kehidupan di bumi ini tuntas, selesai, paripurna seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan turunnya itu, maka Allah pun turunkan pedoman berkehidupan. Jadi bukan turun yang hampa, bukan berusaha begitu saja dengan bekal potensi atau kemampuan yang telah Allah tetapkan, tapi bersamaan dengan itu diberikan jalur kehidupan, peta jalan roadmap sampai ajal bagi setiap Adam, Hawa dan anak cucunya ini berakhir, guna menuntaskan misi yang diberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka petunjuk itu yang disebut dengan hudan. Di setiap eranya Allah memberikan kesesuaian dengan karakter umat dan generasinya. Tentu pernah kita pelajari bersama dan kami jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa eranya Nabi Adam akan sangat berbeda dengan eranya Nabi Nuh alaihi wassalam. Pun demikian eranya Nabi Nuh alaihi salam berbeda dengan eranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian seterusnya sampai eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di setiap era Allah berikan pedoman berkehidupannya yang sesuai dengan karakteristik umatnya, kebutuhan pada masa itu, bagaimana menjalani hidup. Saat yang bersamaan juga dijadikan sebagai bagian dari ibadah, dan pada konteks itu mendekatkan setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncaknya adalah pada eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi penutup, nabi terakhir, dan umatnya pun akan berakhir sampai akhir kehidupan di bumi ini. Karena nabinya terakhir, umatnya pun sampai akhir kehidupan, maka pedomannya pun mesti komprehensif, lintas zaman, harus terjaga, mudah diakses, ya kan? Nah, dalam bahasa Arab tuh mudah diakses, mudah dibaca, mudah diinteraksikan, itu disebut dengan Quran. Kalau dikhususkan disebut dengan Al-Quran, maka diberi nama Al-Quran untuk memberikan kesan bahwa ini adalah pedoman bagi kehidupan manusia sampai berakhir, yang akan sangat mudah diakses, sangat dimudahkan pemahamannya, diimplementasikan dalam kehidupan untuk mencapai satu harapan kebahagiaan yang sejati, sukses dan bahagia. La khaufun alaihim wa lahum
yahzanun. Itulah penamaan yang membedakan dengan Injil sebelumnya yang sifatnya lokal di eranya Nabi Isa alaihissalam saja. Kemudian Nabi Musa alaihissalam misalnya jauh sebelumnya mendapati Taurat, ya sesuai dengan eranya saja. Ya, setelah Musa kan ada juga Nabi Daud misalnya alaihissalam itu mendapatkan Zabur. Itu masing-masing di eranya. Sehingga kekinian pun kita agak sulit untuk mendapatkan versi asli dari kitab-kitab dimaksud, karena memang tujuan untuk diturunkan pedoman itu hanya di eranya saja dan sifatnya lokal, ya tidak dalam skala global. Berbeda dengan Al-Quran, ia terjaga dari sejak turunnya sampai kini, sampai kapanpun kehidupan ini berakhir, ya hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang penting untuk kita ketahui bahwa jika kita kembalikan formulasi Al-Quran itu, saya ingatkan teman-teman, dan dari pengingat ini saya juga minta izin dan minta maaf di sela-sela penjelasan mungkin akan masih ada teman-teman menyaksikan atau mendengar saya batuk-batuknya, ini masih penyesuaian, dan semoga jedanya diringankan atau tidak muncul sama sekali insyaallah. Mohon teman-teman bisa memahami dan mengiringi apa yang akan kita bahas. Semoga Allah berikan kesehatan pada kita semua. Jadi kita akan turunkan sejenak seperti ini Al-Quran. Oke. Baik, Al-Quranul Karim. Formulasi dari Al-Quran ini, fungsi utamanya disebut sebagai hudan. Ini poinnya. Ya, kita sudah pernah terjemahkan berulang kali hudan ini sebagai pedoman kehidupan. Ya, jadi di dalam Al-Quran ini itu bukan sekedar bacaan yang hampa makna. Jadi bukan bacaan semata. Ya, di dalamnya bukan cuman kalimat, ya, bukan cuman ayat dalam tanda petik hanya untuk dibaca, tidak. Tapi isi Al-Quran itu adalah ini, pedoman kehidupan. Dan pedoman kehidupan yang dimaksudkan ini mencakup seluruh aspek kehidupan yang dialami manusia sampai akhir masa hidup di dunia. Akhir zaman sering kita katakan dalam, ya, lisan orang-orang kekinian. Nah, saya pernah urutkan di pertemuan sebelumnya, dari era Nabi Adam terus sampai era Nabi Muhammad SAW, setiap generasi kan berganti. Ya, lalu bijak, adil dan sayangnya Allah kepada setiap hamba-Nya diturunkan pedoman. Ya, dan dijelaskan sampai setan pun dijelaskan yang harus dilakukan. Ini hasilnya akan begini, kalau mengerjakan ini hasilnya akan begini, dapatnya begini, di dunianya begini, alam kuburnya begini, akhiratnya begini. Ya, kalau melanggar ketentuan, resikonya akan begini. Di dunia merasakan kegelisahan seperti ini, ya, akan meninggalnya pun tidak tenang, di alam kuburnya terancam, di akhiratnya beresiko. Jelas sekali semuanya. Ya, dan ini sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Di Al-Quran, karena ini ditujukan untuk membimbing kehidupan manusia sampai kehidupan di dunia ini berakhir, maka logikanya kan tadi saya sampaikan, dari sejak diturunkan, setiap berganti pun generasi, ia masih tetap terjaga, ya kan? Logikanya kan begitu. Bahasanya harus sama, ya, harus eksis juga serupa sampai kapanpun, dari era Nabi sampai kini, sampai kapanpun, sampai hidup berakhir. Karena memang desainnya untuk menyelesaikan semua persoalan kehidupan yang dialami sampai zaman berakhir. Nah, ini yang menjadikan penguat bagi kita, khususnya orang-orang Islam, dan kita boleh komparasikan untuk menunjukkan dan menguatkan keyakinan kita. Tujuannya begitu, ke internal dulu supaya kita yakin. Kan poinnya seperti itu, ya. Untuk menguji diri kita dan keyakinan kita. Kita tidak perlu menguji Al-Quran. Kalau Quran itu sudah pasti kebenarannya dengan keimanan kita. Tapi kita bisa menguji tingkat keimanan kita terhadap Al-Quran ini dengan beberapa uji. Ya, bahkan bisa jadi uji intelektual untuk menguatkan argumentasi. Ya, semisal mana ada karya manusia yang bisa bertahan dengan bahasa aslinya tanpa dialih bahasakan dalam setiap generasi terus, ya, sedemikian adanya, dan dia bukan sekedar dibaca. Semua orang bisa mengakses, bahkan yang tak melihat pun bisa membacanya, melafadzkannya, bahkan bisa menghafalkannya, dan tidak berubah sejak didapati di pertama kali sampai dengan lintas generasi. Ini menunjukkan bahwa ini bukan karya manusia, ya, hanya pencipta manusia
yang bukan manusia dan bukan makhluk yang bisa menghadirkan ini. Kita telah belajar di pertemuan yang lalu bahwa manusia punya sifat kemanusiaan. Artinya, kalau ada sesuatu di luar sifat kemanusiaan ini, itu bukan karya manusia. Manusia boleh menulis, tapi di setiap era akan selalu ada penyesuaian. Dan menariknya, apa yang dibuat oleh manusia, walaupun bagus misalnya, bahkan bestseller misalnya, terjual banyak dan sebagainya, orang banyak akses, orang akan merasa bosan dalam 1-2 masa. Dia hanya akan bertahan 1-2 dekade, selesai, tuntas. Itu pun begitu panjang 1-2 dekade. Kadang orang baca 3 hari sudah bosan. Ya, Al-Quran itu sulit untuk disifati demikian. Dan yang paling menarik adalah itu baru bagian luarnya, baru dari lafadznya, hurufnya yang sempurna yang bisa diakses oleh semua kalangan. Dan menariknya di setiap tempat bacaannya sama, tidak ada yang berubah. Ya, ketika dialih bahasakun, ya menjadi terjemahan dan tidak sama dengan isinya. Beda ketika Anda baca misalnya, oh ini ada novel bagus nih dialih bahasakan, gitu kan? Alih bahasa ini ya hanya sebatas padanan aja, sifatnya bisa sama antara yang dialih bahasakan dengan aslinya. Quran berbeda, menariknya berbeda. Jadi ketika dialih bahasakan jadi terjemahan dan itu tidak mewakili isinya, hanya gambaran umum saja. Ketika ingin tahu isinya menjadi tafsir, menjadi keterangan dan bisa berjilid-jilid. Nah, ini menunjukkan bahwa secara konten, secara isi Al-Quran beda dengan bacaan biasa. Ya, di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang sangat komprehensif, sangat holistik, bahkan bisa diturunkan dalam bentuk penjelasan yang sifatnya tematik. Ya, yang sifatnya tematik. Imam Al-Bukhari bahkan sampai membuat 97 tema kehidupan khusus yang diturunkan dari ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lainnya bisa membuat kurang atau lebih daripada itu untuk saling menyempurnakan. Hebatnya, setiap tapak kehidupan kita itu bisa kita temukan korelasi solusinya. Jadi bukan sekedar korelasi dikait-kaitkan, tidak. Memang solusi untuk apa yang kita alami itu dari ayat-ayat Al-Quran secara tematik. Nah, di sini kalau kita bagi nanti ada persoalan keyakinan, ya, persoalan iman, atau juga sering disebut dengan akidah. Ada yang terkait dengan implementasi dari keimanan ini atau akidah ini berupa ibadah. Ya. Nah, ada yang ketiganya adalah percikan dari hasil ibadah ini dibawanya ke muamalah. Nah, hiasan dari ketiga hal ini disebut dengan akhlak namanya. Oke? Ini bagian-bagian pokoknya. Jadi, ini sisi keimanan, sisi akidah, sisi keyakinannya. Baik. Saya meyakini kebenaran dalam Islam misalnya, karena yakin ini saya memeluk Islam. Kalau nggak yakin kan nggak mungkin kita ambil itu ya. Kemudian kita dapatkan turunan-turunannya, diantaranya yakin dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran berupa pedoman berkehidupan. Nanti ada 6 pokok dalam konteks keyakinan, itu disebut dengan 6 pilar. Baik yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada malaikat, ya, kemudian ada kitab, diantaranya ini Al-Quran, lalu setelah itu ada Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Aspek ini nanti diimplementasikan dalam konteks ibadah. Nah, setelah yakin, apa bukti keyakinannya? Ya kan? Kan setiap keimanan itu, keyakinan butuh pembuktian. Karena iman kan bahasa hati. Yang di hati itu kan perlu dibuktikan. Ya, semua perasaan itu bisa kelihatan ketika ada pembuktian. Bagaimana taunya orang itu marah? Kalau terpendam kan nggak ketahuan. Tapi ketika lisannya misalnya sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak biasa, wajahnya sudah melotot, nah itu pembuktian namanya. Baik ya, cinta itu pembuktiannya apa? Nikah. Kasih sayang orang tua ke anak, pembuktiannya apa? Ada pelukan, ada pemberian barang-barang dan seterusnya, ya, ada kasih sayang dipraktekkan dengan perilaku. Nah, itu butuh pembuktian. Implementasi dari semua bahasa hati itu, bahasa kolbu itu adalah perilaku. Nah, ini implementasi iman itu apa? Adanya ibadah. Karena itu setelah kita mengatakan saya beriman, la ilaha illallah, maka perlu dibuktikan. Disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meminta pembuktian keimanan ini dan menunjukkan. Kalau kita tanya, ya Allah, gimana cara saya membuktikan? Allah kan mesti menerangkan. Maka diturunkanlah kemudian ini perintah berupa ibadah. Ini pembuktiannya. Dan ini esensi kehidupan kita ada di sini. Pembuktiannya kan esensi itu ada di pembuktian. Kan kalau nggak dibuktikan nggak ketahuan kan isi imannya. Jadi setelah seorang mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kan? La ilaha illallah. Ya kan? Semacam ini. Baik, maka pembuktiannya apa? Ibadah.
Ini yang dimaksud Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Ya, saya penting jelaskan ini dulu sebelum masuk ke ayat 39 karena ini akarnya. Ya. Innani anallah, kata Allah, saya adalah Allah. Sungguh tidak ada keraguan, saya adalah Allah. Kata Allah ya, la ilaha. Nah, la ilaha illa ana. Allah, karena Allah yang berkata ana. Ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan diibadahi kecuali aku, kata Allah. Nah, kalau kalian yakin dengan la ilaha illallah, kata Allah la ilaha illa ana, kita katakan la ilaha illallah. Kalau ana itu kan Allah yang mengatakan kan, saya, kata Allah. Kita kemudian kembalikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, maka apa kata Allah? Fa'budni, buktikan kebertuhanan engkau kepadaku dengan beribadah kepadaku. Ya, pembuktiannya lewat apa? Ibadah. Disinilah kemudian kita diperintahkan untuk ibadah. Ya, kita bertanya lagi, gimana caranya ya Allah? Seperti apa? Ya, maka turun ayat-ayat untuk menunjukkan kita ibadah. Ya, teruskan ayatnya, wa aqimis shalah, contoh tunaikan salat, kata Allah. Ya, li dzikri, untuk mengingatkan bahwa engkau itu bertuhan kepadaku. Ya, bahwa Tuhannya siapa? Allah, untuk mengingat kita itu hamba, Allah itu yang Tuhan. Nah, ini jelas sekali dalam Islam secara konseptual tuh, ini jelas, nggak ada celah bagi kita itu sulit mencari-cari untuk taruhlah bahasa anak sekarang ngeles misalnya, atau ingin mencari celah-celah yang menghindar dari ini sulit. Jadi dikunci baik secara logika, argumentasi intelektualnya, sampai ke nilai rasanya dalam sekali. Ya, karena kan Allah yang mencipta kita, sangat tahu kebutuhan kita. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan esensi kehidupan dari sini. Jadi semua kehidupan kita itu sebagai pembuktian iman kita kepada Allah, kita beribadah. Ya, ini yang dimaksud Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan semua aktivitas kehidupannya sebagai ibadah hanya kepada Allah. Jadi kita membuktikan bahwa karena kita iman, kita mau ibadah nih, ya kan? Nah, nanti pancaran dari ibadah ini, percikannya itu value-nya lah, kalau kita katakan orang sekarang, value-nya itu dipraktekkan dalam muamalah, interaksi sosial kehidupan kita. Jadi ibadah dalam konteks ini ritual mengatur hubungan kita dengan Allah sebagai pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah, ya kan? Ini ya. Nah, nanti dari sini ada value-nya. Value ketika kita ibadah kepada Allah itu dibimbing oleh Allah. Ya, apa bimbingannya? Berupa value kehidupan, nilai-nilai petunjuk kehidupan, hasil ibadah ini yang bisa digunakan dalam muamalah interaksi sosial. Ya. Sehingga ada lagi yang mengaitkan di antara ulama yang muamalah itu termasuk bagian dari ibadah itu sendiri. Karena nggak lepas dari value ibadah. Value ini kan memberikan nilai pada sebuah pekerjaan. Ketika diberikan nilai, maka nggak lepas dari hasil nilai itu sendiri. Ketika interaksi sosial kita itu diniatkan atau dilakukan berdasarkan petunjuk hasil ibadah ini, maka ini pun ya secara tidak langsung termasuk bagian dari ibadah itu sendiri. Ya, contoh misalnya kita sholat nih, tadi saya tuliskan sholat, wa aqimis sholata li dzikri. Ibadah itu sholat misalnya. Kita ambil satu. Apa value dari sholat yang bisa dipraktekkan dalam konteks interaksi sosial? Maka turunlah Quran surah ke-29 misalnya, di ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dulu, pahami dulu petunjuk-petunjuk tentang sholat yang Allah wahyukan dari Al-Quran. Dijelaskan kemudian oleh Nabi. Kan? Ayat ini perintah kepada Nabi. Kaji dulu, pahami dulu, maka Nabi belajar dari Jibril alaihissalam. Wa aqimis shalah, setelah paham, mengerti caranya, prakteknya, kemudian bacaannya sampai hikmahnya, tujuannya apa? Tunaikan sholat dengan cara yang benar. Nah, ini value-nya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh, kalau sholat dikerjakan dengan benar, bukan sekedar takbir sampai salam menggugurkan sebuah kewajiban. Ya, bukan cuma itu, tapi memahami, oh ini maksudnya baca ini tuh ini, kenapa tangannya diangkat misalnya begini, ya ini substansinya begini, makna bacaannya begini, hikmahnya ini. Dipraktekkanlah itu dalam hidup. Nah, hasil dari pendidikan sholat yang dilakukan itu, salah satunya apa? Salah satunya bisa merubah perilaku seorang menjadi baik. Tercegah dari dua sumber keburukan, yaitu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata jorok, kotor, gitu kan, penyimpangan-penyimpangan seksual yang kita kenal saat inilah banyak marak, bahkan dikampanyekan, bahkan dipromosikan. Nah, itu tidak akan dilakukan. Termasuk apa? Perbuatan mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati kita dari hasil
maaf sekali ya, konsumsi syahwat yang berlebihan dari nafsu perut dan akal, dari mencuri, berselisih, mencela ya, apalagi misalnya merampok, korupsi, menipu, sampai membegal, membunuh dan sebagainya. Itu kan semua perbuatan buruk yang kita lihat dari penyakit sosial. Ya, penyakit sosial itu kan kalau bukan fahsya itu pasti mungkar kan? Kan penyakit sosial. Ya. Makanya di antara tugas-tugas Kementerian Sosial itu kan menyelesaikan problem-problem sosial. Ya. Nah, nanti problem yang terkait dengan misalnya fakir miskin, ya, bagaimana penyelesaiannya? Kan dipelihara oleh negara tuh, dalam konteks undang-undang kan seperti itu, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara gitu kan. Nah, bagaimana Islam berkontribusi ya, memberikan kontribusi positif untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan kefakiran misalnya. Tiada skema zakat, ibadah lagi salah satunya. Ya kan? Nah, nanti skema-skema yang lain untuk mengentaskan perbuatan kriminalitas, mengentaskan perbuatan-perbuatan yang bersumber dari fahsya misalnya kan, zina, selingkuh dan turunan-turunannya itu. Nah, ini kontribusinya. Karena itu mesti diajarkan cara sholat yang benar, ya. Nah, sholatnya pakai apa? Pakai iman. Makanya di Quran itu ada satu ayat saja dalam Quran yang menegaskan bahwa sholat itu adalah iman. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143 di pertengahannya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di sini sholat disebut dengan iman. Nah, jadi kalau orang sholatnya pakai iman untuk pembuktian keimanan dia kepada Allah dan merasakan dia disaksikan oleh Allah, ya, wa idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi, dia merasa disaksikan oleh Allah. Begitu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, kata hadis kan, hadis qudsi, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Nah, itu sholat pakai iman. Ketika sholat dilakukan dengan menggunakan iman, itulah menjadi ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ada di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau agak sulit mendapatkan kitab ini bisa ke Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ya. Ini jadi di Islam itu korelasinya nyambung semua, tersinergi, dan ini bukan karya manusia. Ya, terkorelasikan ke semuanya. Ini membuktikan bahwa apa yang kita yakini, setidaknya sebagai seorang muslim, itu punya basic pengetahuan yang kuat, argumentasi secara intelektual, ya, secara nas gitu kan. Ya, nasnya juga jelas, ada, bahkan di-challenge kepada setiap orang untuk meriset otentisitasnya, gitu kan, untuk menemukan ya kebenarannya dan sebagainya. Dan satu-satunya kitab di muka bumi yang men-challenge siapapun untuk membuktikan kebenaran itu Al-Qur'an. Itu sangat luar biasa gitu ya. Bahkan kalau belum menemukan, silahkan kalau merasa ini karya manusia, bikin yang semisalnya. Itu banyak sekali kita temukan hal-hal demikian dalam Al-Quran untuk bisa membuktikan kebenaran, sekaligus juga bisa merasakan mukjizat Al-Quran sebagai pedoman untuk berkehidupan. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi dari mulai ada iman, ada ibadah, ada muamalah. Lalu dalam konteks kita beribadah pun, bermuamalah pun kan harus enak, harus nyaman. Ya, saya bertutur kepada Anda, kalau tuturnya kan baik, ya, sopan santun, beradab, kan nyaman diterimanya gitu kan? Ya kan? Nah, pun demikian, seorang anak kepada orang tua juga bicara dengan anak, guru dengan siswa, di kantor antara sesama pejabat misalnya dengan karyawan ke bawahnya, yaitu akan sangat indah, nyaman kalau ada nilai etis di dalamnya yang dipraktekkan. Ya, maka yang mengatur interaksi ini supaya nyaman dilakukan, enak, tercipta harmoni, disebut dengan akhlak namanya. Maka kita banyak temukan tuntunan akhlak juga dalam Al-Quran. Ya, dan jangan lupa bukan hanya akhlak sesama makhluk, tapi akhlak makhluk terhadap khalik pun ada. Ya, contoh tadi sholat misalnya, akhlak masjid, anak cucu husuan pun tidak mudah untuk didapatkan, gitu ya. Nah, ini perpaduan ini luar biasa kalau dipraktekkan dalam kehidupan. Bagian-bagian ini maka menjadilah risalah yang sempurna. Dengan pedoman ini satu mengacu ya ke atasnya dan dipraktekkan konteks dalam kehidupan, maka jadilah kemudian misi khalifah fil ard sebagai pemakmur di muka bumi itu, penyukses, bahagia, nyaman, tentram, itu potensial diraih sebagaimana Allah tunjukkan dan pernah saya kisahkan, yang sangat gersang, tertinggal. Apa hubungan tugas? Bukan tempat tinggal. Ingat baik-baik, tempat tugas, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita di mana? Di jannah. Baik ya, tempat tinggal kita di jannah. Baik, jadi Allah sudah menyiapkan satu tempat untuk tinggal kita, jannah.
yang kita terjemahkan dengan surga. Nanti setelah tugas ini berakhir, ya, tugas ini berakhir, kehidupan berakhir di bumi ini, selesai di tempat tugas, baru di tempat akhir ini ada potensial kita dapati. Sesuai dengan apa? Sukses tidaknya misi yang kita bangun. Ya, kan tempat ini di sini ya. Jelas ya? Nah, ini untuk memudahkan semua tugas yang ada di sini diberikan kemudian hudan. Konstruksi untuk bertugas ini sampai kemudian ke jannah, dari mulai turun ke sini sampai ke akhir, sampai balik ke sini, itu selalu didasarinya dengan iman. Ini poinnya. Basicnya ini, asasnya. Jelas ya? Basicnya adalah iman, karena semua bersumber dari ini yang paling awal. Gak mungkin orang bisa ibadah, itu kan, ibadah dengan benar tentunya, ya, kalau tidak ada iman. Ya, kita kan sholat tuh karena ada iman. Ya, karena iman itu sinyalnya ada, kemudian begitu dipanggil Allahu Akbar, iman kita merespon kan? Ya, ketika merespon itulah kita didorong untuk menunaikan sholat sebagai pembuktian iman. Ya, ketika tidak ada dorongan itu, ini menunjukkan iman kosong. Ya, walaupun orang mengklaim misalnya saya muslim, tapi muslimnya cuma di lisan kalimat la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, kan? Syahadu anna Muhammadar Rasulullah, di lisan, nggak nyampe ke qalbu. Sedangkan iman itu kan di qalbu. Kalau nggak nyampe ke dalam qalbunya, nanti nggak ada sinyal. Nah, inilah klaim keislaman saja tanpa disertai keimanan. Itu ada di Quran surah ke-49. Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ini sudah diantisipasi oleh Al-Quran. Qalatil a'rabu amanna. Di era Nabi ada sekelompok orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Kemudian turun penjelasan dari langit, ya. Turun wahyu. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad SAW, kalian belum beriman serius, belum benar beriman. Ya, walakin qulu aslamna, tapi katakan saja kami baru berislam. Karena syarat berislam itu kan diucapkan dulu dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan apa yang kalian ucapkan itu belum sampai ke kalbu. Ya, belum menjadi konstruksi iman untuk memberikan sinyal kepada tubuh untuk bersikap, merespon untuk perintah ibadah. Nah, itu poinnya. Jadi basicnya itu ini. Jadi turunnya pakai iman, mengerjakan kegiatan di bumi pakai iman, implementasi iman itu bisa dipakai, dilatih dalam ibadah ritual ini. Nanti implementasinya ibadah sosial. Makanya nanti orang-orang yang jadi apapun di bumi ini dengan pekerjaannya, mau jadi dokter, jadi pejabat, birokrat, diplomat, di TNI, di kepolisian, di arsitektur misalnya, ataupun di kampus-kampus, di sekolah, kalau dia seorang muslim dan dia beriman, dia sholat, itu pasti akan ada petunjuk-petunjuk, sinyal-sinyal Rabbani dari imannya yang membimbing dia beraktivitas. Ya, kalau tidak mengarahkan pada kebaikan, mencegah pada keburukan. Imannya akan bekerja di situ. Ya, ada bimbingan. Memandang saja kok kita netral, apapun memandang saja pakai iman. Ya, beda pandangan dengan iman dengan pandangan tanpa iman dalam konteks muamalah ya. Ya, ada standarnya, standar ukuran. Kalau tanpa iman, semua itu dihargai sebagai sesuatu yang terhormat saja. Ya, udah mau pakai apapun, ya busana apapun, penutup seperti apa, ya gambarnya terhormat karena kan bukan standar iman. Tapi ketika seorang memandang dengan imannya, yang terhormat itu ada standarnya, ada ukurannya. Kapan menjadi terhormat? Kalau ukuran-ukuran keimanan itu dipakai, yaitu ukuran aurat. Laki-laki sekian, perempuan seperti ini yang boleh terlihat, ini yang tidak boleh. Jadi begitu kemudian matanya memandang yang menurut imannya tidak masuk standar itu, langsung dipalingkan tuh. Itu nanti kekuatan iman yang bisa mengarahkan itu. Yang nggak punya iman nggak bisa begitu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, maka akan terjadi ghaddul basar, imannya akan membimbing bagaimana ia mesti memandang. Nanti kalau diterapkan misalnya yang skala kecil nih, pulang dari masjid misalnya kan mau pakai sendal yang bukan sendalnya, ketika ada iman, imannya bergerak, itu bukan punya kamu. Ya, lebih kompleksnya ketika di proyek misalnya harus tanda tangan yang bukan kebijakannya atau sesuatu yang mungkar, yang akan menolak hatinya, tangannya nggak akan digerakkan. Ya, dan yang paling pokok tadi dalam memandang pun itu dibimbing oleh imannya, itu ada standar. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, perempuan pun tidak lepas dari ini. Nanti ada standarnya gitu. Dan semakin kuat imannya, nah semakin kokoh cara dia memandang, cara dia mendengar, sampai turun ke lisan, sampai ke kaki. Ya, ada semua konstruksi ini tersambung semua. Jadi kuncinya di sini. Nah, akhlak juga gambaran iman. Semakin akhlaknya itu baik, semakin beriman.
Ya kan? Kan Nabi itu dipuji itu dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau adalah pemilik akhlak yang sangat luar biasa, pemilik akhlak yang agung gitu kan. Sosok yang agung. Diagungkan Nabi itu karena apanya? Karena akhlaknya. Gitu. Dan akhlak itu pancaran keimanan. Nabi itu kan implementasi yang paling utama, ya, tokoh paling utama yang mengimplementasikan la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa ibadah? Lihat Nabi, contoh Nabi, berakhlak juga lihat Nabi, muamalah lihat Nabi. Karena itu disebut uswah kan? Ya, uswah itu satu sosok keteladanan ideal yang ketika diteladani jadi teladan lagi. Itu yang paling indah. Karena itu keberadaan Nabi pun dengan segala contoh yang melekat pada beliau diikatkan dengan syahadat. Setelah la ilaha illallah, ya kemudian Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa ada Muhammad dan Rasulullah? Supaya kita tahu cara la ilaha illallah itu lewat Muhammad Rasulullah. Diperintahkan sholat, lihat bagaimana Nabi menunaikan sholat. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi semua konstruksi ini, ibadah, muamalah, akhlak, basicnya iman. Diturunkan karena kita beriman, kan Allah yang menciptakan kita. Ya, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, diberikan tugas, dilatih, turun ya karena imannya kepada Allah. Kalau nggak iman nggak turun dia kan. Karena iman turun. Kita pun begitu, tercipta itu karena kita iman kan. Ya, tahu dari mana? Quran surah ke-7 misalnya ayat 172. Di Islam tuh lengkap sekali jawabannya. Quran surah 7 ayat 172. Ini kan sebelum kelahiran. Nah, ini saya perkuat ya sehingga tidak menjadi statement pribadi ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita kembali kan karena kita sedang bicara agama. Ya, dinu wad dalil itu kan. Ya, selalu terkait dengan dalil. Jelas wa idz akhadha rabbuka ya min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bahkan usia kandungan itu 4 bulan ya, roh ditiupkan, sudah ada komitmen dialog keimanan. Jadi sebelum berkehidupan tuh kita hidup dengan iman. Gini. Qalu bala syahidna, kami bersyahadat ya Allah menetapkan Kau sebagai Rabb, sebagai Tuhan dan sebagainya. Yang merawat kami, memberikan kecukupan, kebutuhan, membimbing sampai kami kemudian wafat. Ya, ini sudah bala syahidna. Makanya ketika dilahirkan ada fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dari rahim manapun dia membawa fitrah. Apa di antara fitrahnya? Kecenderungan untuk din. Kecenderungan untuk din. Ya. Dari mana taunya fitrah itu kaitan dengan din? Ya di Quran surah ke-30 ayat 30. Rom ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan dirimu dengan ya kepada apa? Ya, dirimu sepenuhnya kepada ketentuan ad-din dengan cara yang benar. Hanif. Ya, mungkin banyak orang bisa menghadirkan ini din, ini din, ini din. Ini konsep berkehidupan, ini konsep agama, ini konsep macam-macam. Silakan kau cari. Kau buktikan untuk menemukan satu kebenaran yang hakiki dengan cara yang benar, yang hanif. Nabi Ibrahim mencari dengan intelektualitasnya, mengamati ini klaim orang ini yang dipertuhankan ini. Cari oleh beliau, diukur. Kita kan diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, ini benar nggak Tuhan? Ya kan? Ya, Quran kasih kaidah sederhana, laisa kamitslihi syai'. Ya, yang disebut Tuhan itu nggak boleh sama dengan apapun, dengan penciptaannya. Ya, terlebih manusia. Ya, kemudian juga di bawah manusia apalagi ada hewan misalnya, ada tumbuhan, ada macam-macam, ada benda lainnya. Jadi totally different, mesti berbeda sepenuhnya. Kalau disebut Tuhan nggak boleh sama dengan yang bukan Tuhan. Kalau nanti ada kesamaan sedikit saja, maka ada potensi dari manusia itu bisa menjadi Tuhan. Ya kan? Itu standar sederhana sekali. Nanti fokusnya apa? Di Al-Ikhlas, turun Quran surah ke-112 itu. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau manusia itu bisa bercabang, Tuhan mesti satu. Kan? Allahus samad, karena satu jadi tumpuan. Kalau banyak bagaimana bertumpuknya? Ya, yang bisa berkembang itu makhluk. Tuhan mesti satu, enggak boleh sama kan? Baik, kemudian lam yalid walam yulad. Ya, Tuhan enggak boleh punya sifat beranak atau diperanakan. Karena yang berkembang biak itu ya, yang beranak diperanakan itu adalah makhluk. Manusia beranak diperanakan, hewan demikian, tumbuhan juga demikian. Ya kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan mesti kuat, enggak boleh lemah. Yang lemah punya sekutu itu ya manusia, punya teman, dia enggak bisa sendiri itu. Ya, butuh orang lain lagi. Saya mau nerangkan begini saja, Anda bisa menyimak, mesti ada yang merekam. Yang merekam ada yang bikin alatnya. Jadi nggak bisa tunggal sendiri. Tuhan mesti lebih hebat daripada itu. Logis sekali, rasional sekali. Jadi semua disusun nih argumentasinya, logikanya, ini akalnya. Nah sekarang manusia itu kadang-kadang anehnya begini. Pada konteks kehidupan dunia, akalnya tuh dipaksa untuk sehat.
Ya, ini akal yang sehat. Konstruksikan nih, jalan berpikirnya benar. Tapi logika dan akal yang sehat ini nggak bisa dipakai untuk memahami konteks ketuhanan. Ya, konteks keberagamaan yang benar. Kok nggak bisa dipakai menemukan Tuhan gitu? Karena kalau ngerancang ini mudah sekali. Ngerancang hukum ini, ngerancang ini gini, logika ini begini. Menyimpulkan premis-premis ini benar begini. Jalan berpikir yang benar begini. Menguji kata-kata begini. Tapi menguji imannya nggak bisa menggunakan logika itu. Ini sesuatu yang ironi gitu ya. Jadi ketemu sesuatu yang anti klimaksnya di situ. Kok untuk bisa memahami yang sesimpel itu tidak bisa digunakan? Kenapa berat sekali? Nah, itu berarti ada sesuatu tuh, ya, yang belum sempurna sinarnya masuk ke dalam jiwanya. Itu barangkali sedikit ya, teman-teman sekalian. Nah, nanti di sini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, taknya kebuka begini. Nah, fitratallah. Inilah fitrah yang Allah lekatkan pada diri manusia. Jadi jiwa manusia itu ada spiritnya, ada rohnya. Roh itu kebutuhannya din. Dia nggak bisa menemukan yang lain. Nutrisinya beda dengan akal. Akal itu membaca, pengetahuan, knowledge didapatkan dari data, jadi informasi, knowledge, saring. Fisik ini makanannya, makanan materi yang kita makan, fisikal untuk menjaga kesehatan, kekuatan. Nah, roh makanannya apa? Ini spiritual itu makanannya, din. Ini fitrahnya. Makanya manusia mencari. Ya, dia mencari terus. Kata Allah, ya silakan kau mencari untuk menemukan. La ikraha fid din, enggak ada paksaan, kau cari. Ya, dengan kemampuanmu, dengan logikamu, aku sudah berikan fitrah iman. Ya, sudah dituntun oleh Allah. Ini nabinya, ini rasulnya, jelas, ini ada, ini petunjuknya. Tapi masih ingin mencari, silakan cari sampai menemukan kebenaran yang sejati, silakan. Tapi ingat, kau punya batas waktu kan? Ya, disebut dengan ajal. Karena itulah manusia kan sering mencari. Kadang mencari ini, kadang ada yang ke pohon, kadang ada yang ke macam-macam, kadang ada yang ke alam segala rupa. Nah, ketika itu ditetapkan, didialogkanlah dalam Al-Quran. Layak nggak jadi Tuhan? Coba deh, masukkan nih standarisasinya. Ini standar ketuhanan sifatnya apa? Coba uji. Yang ini yang dipertuhankan masuk nggak dari standar Tuhan itu? Ini masuk nggak? Kalau nggak masuk berarti ada yang di luar itu semua. Ya, maka disimpulkan pencipta semua itulah yang dipertuhankan. Dijawab oleh Al-Quran nanti. Ya, banyak ayatnya, teman-teman ngaji aja di Mira tuh yang pernah saya terangkan di bab akidah, saya terangkan insya Allah cukup lengkap di situ ya tentang konteks kebertuhanan. Nah, yang ini saya tekankan di sini sampai kita ketemu nanti semua konsepsinya ad-din, maka dijawab semua pertanyaan itu secara terstruktur, detail, sempurna dalam syariat Islam. Karena itulah kemudian di Quran puncaknya surah ke-3 ayat 19. Nah, Allah menerangkan dengan sangat tegas sekali, innad dina 'indallahil Islam. Jadi kalau Anda ingin mencari ya yang paling mudah, yang paling logis, yang paling kuat argumentasinya, yang standar-standarnya dihadapkan, silahkan Anda bisa lihat dalam Islam. Dan itu pun tidak dipaksa. La ikraha fid din, enggak dipaksa kok. Kalau ingin mencari, ingin belajar, silahkan. Justru saat seseorang muslim memaksa orang lain untuk meyakini misalnya ketuhanan Allah, dia maksa, dia berdosa. Indah sekali. Lakum dinukum waliyadin. Anda ambil konsekuensinya ketika kembali kepada Allah. Kita punya keyakinan, Anda punya keyakinan, silahkan dalam konteks kehidupan saling menghormati. Ketika ibadah masing-masing, gak usah saling mengajak, gak usah saling menempatkan bagian dari ibadahnya di tempat dia, ya, tapi tempatkan masing-masing saja. Nanti praktekkan itu dalam konteks muamalah. Setelah itu bawa pertanggungjawaban kembali kepada Allah. Yang dibawa apa? Ini keimanannya. Kalau ini dibawa hasilnya, nanti value-nya disebut dengan pahala itu, ya kan? Nah, tapi puncaknya ini dari iman. Jadi konteks kehidupan dunia disusun oleh iman, dan hidup pun pakai iman, wafat pun pakai iman. Nah, kembali ke akhirat pun ini yang pertama kali dikonfirmasi keimanannya. Sama enggak saat turun dengan saat kembali kepada Allah itu? Sama enggak? Ya kan? Saat turun ke bumi menjalani kehidupan dengan saat kembali di yaumil akhir kepada Allah, sama enggak nih? Masih bawa imannya enggak? Makanya yang pertama kali dikonfirmasikan dari hasil pedoman tadi. Ya kan? Dan iman ini akan menuntun kita bisa berinteraksi dengan hudan, dengan Al-Quran. Kalau nggak ada iman nggak bisa mengakses ini. Ya, kalau nggak ada iman, dan seburuk-buruknya yang tidak punya iman, seburuk-buruknya yang tidak punya iman adalah bertindak yang tidak baik terhadap Al-Quran. Ya, Anda tidak yakin nggak ada masalah. Ya, orang Islam itu meyakini Quran dan tidak meyakini misalnya, ini kan standar dalam keyakinan, tidak meyakini kitab lain, ya sebagai misalnya kitab wahyu misalnya, tapi pun dilarang. Untuk apa? Untuk menjelek-jelekan, untuk merendahkan, apalagi misalnya untuk mengotori. Taruhlah membakar, menginjak-injak, dan itu dilarang. Mencela aja nggak boleh kok. Ya, yang diperkenankan itu menerangkan, menjelaskan, silahkan berargumentasi dengan cara yang paling indah. Ya, maka iman itu yang bisa menuntun kita bisa interaksi dengan Al-Quran. Kalau nggak ada iman nggak mungkin.
Nah, lawan dari iman itu disebut dengan kufur namanya. Al-kufru. Perbuatannya disebut dengan kafar. Jamaknya disebut dengan kafaru. Kafaru. Oke? Misal, seorang beriman, yakin dengan Al-Quran, maka dia interaksikan dirinya dengan Quran sebagai pedoman kehidupan. Dia turunkan nih, saya misalnya usia sekian, saya sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah. Apa nih dari Al-Quran yang membimbing saya bersikap sebagai seorang anak? Orang tua saya ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal. Apa yang saya lakukan sesuai dengan bimbingan Quran? Maka saya kerjakan karena iman saya nih. Oke, saya sebagai seorang suami, apa nih ayat-ayat tentang suami yang harus saya lakukan? Maka saya kerjakan sesuai dengan iman saya. Ya kan? Demikian seterusnya, saya kerja nih sebagai seorang guru. Apa nih tuntunan pengetahuan yang harus diajarkan? Bagaimana caranya? Seperti apa? Konteks pengetahuan sesuai dengan zamannya, kita bisa belajar dimanapun. Tapi value-nya kita ambil dari Quran. Bagaimana cara belajar yang benar? Ya kan? Bagaimana cara menempatkan ilmu secara baik, mengajar dengan etika, dan sebagainya. Nah itu kita ketika praktekkan semua ini karena iman, dapat nilai di hadapan Allah. Dijamin saat di dunia fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saat pulang dia mendapatkan lahum ajrun ghairu mamnun. Ya kan? Jadi saat di dunia la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, saat pulang lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, dapat nilai dia yang nilai ini menjadi bekal, konversinya menjadi bekal untuk dibawa ke rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan hukumnya berbeda antara dunia, alam kubur sampai akhirat. Mesti beda karena dimensinya kan tidak sama. Tapi yang dikonfirmasi awalnya keimanannya. Ini yang pertama yang harus kita pahami dulu. Nah, yang menutup dirinya, menutup cahaya imannya, cover, dia tutup kan imannya, dia memilih ya sudah, saya menutup diri saja dari itu. Ya, saya misalnya ada orang mengatakan misalnya ya, saya tidak beriman, ya kan? Dia tutup dirinya tuh, dia cover, ya, cover. Orang Inggris mengambil itu, kemudian mengatakan cover, menutup, sehingga tak tampak, tidak ada kelihatannya, ya kan? Nah, itu perbuatannya disebut kafara, jamaknya kafaru. Dia ingin menjauhkan dari itu, sehingga dia nggak kenal Quran. Bukan berarti tidak kenal itu tidak tahu Quran. Karena kan setiap waktu sekarang kajian banyak, YouTube ada, dengar ada, diperdengarkan. Bahkan sekarang di New York adzan sudah kedengaran gitu kan. Beberapa tempat diakses sangat mudah sekali dan sebagainya. Diperkenalkan. Ya, tapi dengan konteks diketahui itu, ya tetap dia memilih misalnya tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jelas ya? Bahkan ada yang kedua, ya bukan sekedar dia tidak mau tahu Quran, tapi dia juga berusaha untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya dengan Quran dengan cara-cara yang tidak benar. Nah ini biasanya kalau kadzdzaba itu berdusta, kalau kadzdzaba mendustakan. Nah kalau sudah kata kadzdzaba diletakkan pada sesuatu yang mulia, itu berarti ada action yang tidak pantas dilakukan. Ya, kadzdzaba yukadzibu, jamaknya kadzdzabu. Jadi ada kadzdzaba tunggalnya, ya, jamaknya kadzdzabu. Kan? Nah ini dia. Ya kalau sudah kadzdzabu itu bukan hanya sekedar tidak mau tahu, tapi juga mengekspresikan itu dengan ekspresi yang buruk. Ya misalnya ada yang mencoba datang membakar demonstratif misalnya, ada yang menginjak, ada yang apa, ini kadzdzabu namanya. Atau melecehkan secara verbal. Ya, mengolok-olok misalnya, mengingkari sekaligus mengolok-olok. Ya, misal di Quran turun ayat jilbab, maka mengolok-olok ayat itu misalnya, atau dipotong-potong, atau bahkan pada yang paling ekstrem bahkan tentang akidah. Ya, ayatnya dikeluarkan, dialih fungsikan macam-macam dalam konteks yang bisa berbeda-beda. Kalau Quran katakan demikian, itu potensi terjadi. Potensi apa? Terjadi. Nah, orang-orang yang konsisten dengan imannya. Jadi kita dalam konteks pemahaman keislaman ya, untuk meyakini. Kan karena kita yakin makanya kita beramal, ya kan? Dan kita punya peluang kan dengan keyakinan itu. Artinya setelah wafat masih ada peluang. Orang-orang yang tidak yakin ya wafat dia nggak punya peluang. Kalau ada kehidupan lagi bagaimana? Kan? Nah karena kita yakin kita lakukan. Karena itu hal yang paling awal kita lakukan menguji otentisitas Quran sebagai wahyu. Setelah kita yakin kebenarannya, validitasnya, yakin ini wahyu dan sebagainya, maka kemudian dari keyakinan itu kita berinteraksi kan? Dan itu dibuktikan dulu oleh Allah. Ya, bagaimana Quran itu mukjizat? Dari mana taunya begini? Dari awal kan tadi kita telah selesaikan. Ya, setelah paham ini semua, silakan lakukan. Nah, konsistensi ini yang kalau kita kerjakan, ini di dunia dapat apa saja diberikan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ketenangan, kenyamanan, perubahan hidup dan sebagainya. Dan dahsyatnya terbukti dalam sejarah. Yang paling gampang tadi, kok bisa orang hidup jahiliyah?
Allah tidak turunkan tongkatnya Musa, mukjizat Nabi Isa dan sebagainya, cuma Allah turunkan Al-Quran, merubah hidup mereka. Ya, merubah hidup mereka, dahsyatnya luar biasa. Jadi khair umat terbaik di zamannya. Dan kurikulum itu dipakai di generasi setelahnya. Kan tidak berhenti di Mekah saja, nggak berhenti di Madinah. Ketika itu dibawa oleh para sahabat ke Afrika Utara jadi maju, ya, ke Andalusia jadi maju, punya peradaban setiap tempat, termasuk ketika dibawa ke Nusantara berkembang lebih maju. Ya, lebih maju luar biasa, dan kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Ya, jadi ketika nilai-nilai keislaman itu dengan spirit dari Al-Quran